akan mengunjungi salah satu di antara tempat yang mulia, yang dimana tempat tersebut memiliki satu keutamaan Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baiti, thumma ata ila al-Quba, thumma ata ila masjidil Quba, fa shalla rak'atain, kana ka'umrah." Jadi barang siapa yang bersuci dari rumahnya, Bapak Ibu, bersuci dari rumahnya. Kalau Bapak Ibu sekarang bersuci dari hotelnya, sudah bersuci, sudah berwudu? Sudah ya? Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia datang menuju Masjid Quba, setelah itu dia melaksanakan 2 rakaat salat, kana ka'umrah, maka pahalanya seperti pahala umrah. Jadi Bapak Ibu belum umrah, belum melaksanakan umrah, belum datang ke Baitullah, sudah mendapatkan pahala umrah. Masya Allah ya. Maka jangan disia-siakan ya Bapak Ibu, sudah berwudu semua. Setelah ini sampai di Masjid Quba, insya Allah kita akan langsung melaksanakan sholat 2 rakaat untuk mendapatkan pahala umrah Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah travel apa ini namanya? Alisa Amanah. Alisa Amanah Ummah. Alisa Amanah Umrah. Alisa Amanah. Bapak Ibu jamaah Alisa Amanah rahimani wa rahimakumullah ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, tempat yang akan kita kunjungi, tempat pertama yang akan kita kunjungi yaitu Masjid Quba. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya Masjid Quba ini Bapak Ibu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Jadi sebelum beliau masuk ke kota Madinah, beliau membangun masjid. Nah, masjid yang pertama beliau bangun adalah Masjid Quba. Ini adalah Masjid Quba. Ya. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yaitu mengunjungi Masjid Quba ini di hari Sabtu. Makanya sekarang ya Bapak Ibu, sekarang hari apa ini? Hari Ahad ya, sekarang hari Minggu ya, hari Ahad. Sepi. Tapi kemarin Bapak Ibu, kemarin saya juga baru bawa jamaah Cititur juga menuju Masjid Quba. Kemarin hari Sabtu itu hari paling ramai. Karena apa? Di hari Sabtu itu Bapak Ibu, tidak hanya jamaah umrah haji yang datang menuju Masjid Quba, tapi ahlul su'ud ya, orang-orang Saudi pun banyak di antara mereka yang datang untuk menunaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana apa? Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi Masjid Quba di hari Sabtu. Makanya kemarin hari Sabtu itu padat banget Bapak Ibu, padat, sangat padat. Karena tidak hanya jamaah umrah yang datang menuju Masjid Quba. Bapak Ibu jamaah Alisa Amanah. Alisa Amanah tur rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin antaquma fi. Jadi masjid yang dibangun didasarkan dengan ketakwaan ya. Dan masjid ini lebih berhak seorang itu sholat di dalamnya daripada Masjid Gharar. Gharar itu apa? Dulu ada di kalangan orang-orang munafik yang membangun Masjid Gharar. Tujuannya untuk apa? Untuk memalingkan kaum muslimin agar tidak sholat di masjid yang dibangun oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya Masjid Quba ini lebih berhak orang-orang muslim itu sholat di dalamnya. Karena masjid ini dibangun di atas apa? Di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah Alisa Amanah tur rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak terasanya sudah berapa hari di Madinah? Sudah berapa hari? 4 hari. 4 hari ya, Masya Allah ya. Tidak terasa insya Allah hari ini hari kita menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan amalan inti kita sebenarnya Bapak Ibu, yaitu ibadah umrah. Ibadah umrah ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa ya, kita sudah sholat di Masjid Nabawi berapa hari? 4 hari ya. 4 hari, Masya Allah, 4 hari. Satu kali sholat di Masjid Nabawi, Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan pahala ibu semuanya, bapak ibu semuanya. Berapa kali lipat Bapak Ibu? 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Maka jangan sia-siakan, mumpung di tanah haram, mumpung di kota suci, jangan jangan sia-siakan waktunya. Perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak apalagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak baca Quran,
Karena setiap amalan yang dilakukan di dalam masjid itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali lipat. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu nanti siang kita akan menuju ke kota Mekah. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di kota Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan pahala seorang yang melaksanakan sholat di dalamnya sebanyak berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? 100.000 kali lipat, bayangkan. Kapan lagi sholat, sekali sholat 2 rakaat dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kalau tidak di Masjidil Haram, ya, maka perbanyak amalan-amalan, perbanyak sholat di dalamnya. Jangan sampai disia-siakan. Mubah itu apa? Sia-sia. Udah datang jauh-jauh mengeluarkan harta, tenaga, sampai di tanah suci tidur di hotel. Ngantuk Ustaz, tidur aja Ustaz. Aduh, rugi Bapak Ibu, rugi ya. Apalagi sholat 5 waktu, capek Ustaz lah, tidurlah. Bablas, kebiasaan bablas subuh. Di Masjidil Haram bablas lagi subuh. Ini rugi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Dimaksimalkan mumpung di tanah suci, mumpung di tanah haram, dimaksimalkan ibadahnya. Digas terus ibadahnya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kendur. Kita maksimalkan ibadah ini ketika di mana? Di kota suci. Bapak Ibu jamaah Allah, Alisa amanah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi, sekitar mungkin 5 menit lagi kita akan sampai di Masjid Quba. Di Masjid Quba diperhatikan oleh setiap muslim. Karena apa? Karena jangan sampai amalan yang kita lakukan itu tidak membuahkan hasil Bapak Ibu. Jangan sampai amalan yang kita lakukan tidak membuahkan hanya ibadah seorang muslim. Syarat diterimanya ibadah seorang muslim itu yang pertama adalah seorang itu ketika melakukan ibadah harus ikhlas. Harus apa Bapak Ibu? Ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tidak melaksanakan sholat kecuali hanya mengharap ridha Allah. Tidak melakukan umrah kecuali hanya mengharapkan ridha Allah. Melakukan segala ibadah apapun harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas, tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Ini adalah syarat yang pertama Bapak Ibu. Syarat diterimanya amalan seorang hamba. Ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu perlu diperhatikan juga karena ikhlas itu tidak cukup ya, tidak cukup. Ketika apa? Ketika ibadah itu dilakukan dengan seenaknya. Maka syarat yang kedua itu apa Bapak Ibu? Syarat yang kedua para ulama menjelaskan bahwasanya syarat yang kedua itu adalah ittiba bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti. Jadi ikhlas juga harus dibarengi dengan apa? Mengikuti tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngawur, ibadah itu nggak boleh ngawur ya Bapak Ibu ya. Tawaf itu berapa kali Bapak Ibu? 7 kali. Wah Ustadz saya kuat 10 kali, kuat 11 kali. Dia umroh sudah ikhlas, dia sudah 7 kali, dia lanjut sampai 11 kali. Terus pertanyaannya Bapak Ibu, apakah amalan itu diterima? Tidak Bapak Ibu. Karena apa? Karena amalan itu menyelisihi tata cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bisa kita lihat di depan kita, samping kiri kita. Ini adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya. Awal kali beliau membangun masjid, inilah Masjid Quba yang memiliki keutamaan bahwasanya siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang menuju Masjid Quba dan sholat 2 rakaat maka dia mendapatkan pahala umrah. Ini lumayan sepi Bapak Ibu ya. Waduh, Masya Allah, ramainya Masya Allah di hari Sabtu itu kemarin.
Ini sepinya begini ya Ustaz Ya sepinya begini, sepinya. Kalau ramenya padat Bapak Ibu ya, bus-bus aja macet. Mau parkir nyarinya sulit, susah. Di sini niat sholatnya apa? Langsung saja sholat, langsung saja kalau misal masuk masjid tahiyatul masjid, Oh, gitu. sholat mutlak. Sholat duha, menurut saya sekarang waktu duha, Oh iya, bisa waktu sholat duha duha. ya. Jadi beberapa bulan ini memang pemerintah Saudi sedang menjalankan perluasan ya Bapak Ibu ya, perluasan halaman dari Masjid Quba. Padahal bulan lalu belum dikerjakan, sudah mulai berjalan Bapak Ibu.